Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah ya pada kesempatan hari ini, khususnya kalian yang tidak mengikuti pembelajaran luring di sekolah, maka tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring, gitu ya. Nah, pada minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas untuk mempelajari PPT yang di dalamnya memuat tentang informasi atau materi tentang besaran vektor, ya. Nah, dari sebelumnya kan kita sudah belajar tentang besaran dan satuan, salah satunya atau subnya itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ini sebetulnya merupakan besaran yang memberikan makna gitu ya. Karena pada dasarnya besaran itu ada dua kalau dilihat dari nilai besarnya dan arahnya gitu ya. Jadi besaran itu ada yang memiliki arah, ada yang tidak. Jika dia memiliki besar dan arah, maka dikatakan sebagai besaran vektor. Sedangkan dia hanya punya besar saja tapi tidak memiliki arah, maka dimasukkan atau digolongkan ke dalam besaran skalar. Contoh, misalnya untuk besaran vektor, coba bergeser ke kiri 5 meter, maka kita akan bergeser ke arah kiri, kan tidak mungkin ke depan, ke belakang, ataupun ke kanan. Itu artinya bahwa pergeseran kita terjadi proses perpindahan, bisa diukur nilainya yaitu 5, tadi ya 5 meter misalnya, kemudian arahnya ke kiri. Nah, itu disebut dengan besaran vektor. Dalam besaran fisika, besaran vektor itu banyak, ada gaya, ada tekanan, kecepatan, percepatan, semuanya itu adalah merupakan besaran vektor. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh, misalnya waktu. Tidak pernah kan kita menanyakan jam berapa sekarang? Jam 10 ke kanan, kan nggak begitu ya? Jam 10 ke depan, kan nggak begitu. Jam 10 saja sudah titik ya. Orang sudah paham, sudah tahu bahwa waktunya akan selama pada saat ditanyakan itu adalah tepat jarum itu menunjukkan ke angka 10, kurang lebih seperti itu. Tidak membicarakan arahnya. Nah, itulah yang membedakan antara besaran vektor dengan besaran skalar. Nah, mari kita lihat lebih detailnya ya, biar kalian paham, juga biar kalian mengerti, sehingga dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan ilmu fisika, itu betul-betul kalian bisa mengimplementasikannya. Baik, kita lihat ya. Bapak mohon izin, mau share dulu. Nah, ini vektor itu ya. Ini merupakan besaran tadi, besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Disebut dengan vektor atau besaran vektor. Nah, kita lihat sekarang secara detailnya seperti apa. Nah, kita pada hari ini belajar ya agar kalian memahami konsep besaran vektor serta mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan yang tadi dicontohkan, dan juga mampu merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Nah, itu kalau luring itu enak ya, tapi sebetulnya daring juga bisa kalau memang ada waktu untuk bisa mencoba ya melakukan prakteknya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuannya dengan mempelajari ini untuk apa? Nah, tujuannya adalah agar setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor, baik dengan cara grafis, misalnya dengan cara segi banyak, itu namanya poligon, gitu ya, ataupun dengan jajaran genjang. Jajaran genjang itu bentuk yang lancip gitu ya, kurang lebih seperti itu.
maupun metode analitis untuk dengan rumus kosinus. Nah, ini vektor ini memang penting sebetulnya nanti kalau seleksi ke perguruan tinggi juga soal fisika pasti akan selalu muncul yang namanya vektor itu. Cuma biasanya kebanyakan dalam bentuk soalnya yang analitis gitu ya. Sedangkan yang kalau ujian sekolah biasanya ya yang poligon, jajaran genjang juga sering muncul. Ya, tapi setidaknya kalau memang dipahami semuanya, mau apapun bentuk soalnya, insya Allah bisa mengerjakannya. Ya. Nah, belajar vektor ini kalau kita lihat apa sistematikanya atau mungkin dalam bentuk peta konsep ya supaya mudah dipahami. Yang pertama, nah ini kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan penjumlahan vektor ya. Metodenya penjumlahan vektor itu ada dua cara, bisa dengan cara grafis ya, grafis itu berarti dalam bentuk gambar gitu ya. Bisa juga dengan proses analitis atau analisis. Nah, kalau analisis itu berarti mengurai gitu ya. Mengurai ke bagian-bagian yang kecil sehingga barulah nanti dirangkai menjadi satu kesatuan, itulah namanya dianalitis ya. Ada dua caranya, jadi dengan cara grafis dan analisis. Nah, kemudian grafis ini bisa dalam bentuk poligon atau segi banyak gitu ya. Kalau misalnya banyak vektor dijumlahkan dengan arah yang berbeda-beda, maka ketika disusun dalam bentuk bangun namanya bangunnya poligon. Ya, poligon itu seginya banyak. Sedangkan yang kedua bisa juga dengan cara jajaran genjang. Nah, jajaran genjang itu kayak layang-layang yang miring begitu ya. Nah, jajaran genjang ini sama prosesnya juga bisa melalui gambar atau secara grafis juga. Sedangkan yang menggunakan analisis atau analitis tadi, ini cenderung menghitung secara matematis. Maka menggunakan rumus vektor. Kalau di dalam matematika kan ada ya rumus vektor. Atau juga bisa dengan dari gambar banyak terdiri vektor pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z begitu ya. Kemudian kita ingin tahu resultannya kemana si vektor itu atau arahnya mau kemana. Nah, maka bisa dilakukan dengan proses analisis gitu ya. Nah, kemudian juga nantinya kalau memang mau mengerjakan secara analisis, minimal kalian sudut-sudut yang istimewa itu harus di luar kepala. Ya, cos 0 berapa, cos 30 berapa, cos 60, 45 dan seterusnya. Nah, yang paling mudah menghafalnya satu saja sebetulnya. Misalnya begini, cos 0 itu sama dengan 1 ya. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Kemudian cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Nah, maka untuk sinusnya itu tinggal dibalik saja. Kalau cos 0 itu 1, maka kalau sin 0. Urutannya sama, balikan aja sama ya. Jadi kalau ditanya sin 60 berapa? Ya berikutnya kalau kebalikannya jadi berapa? Jadi setengah akar 3 kan begitu ya. Kemudian cos 45. Nah, kalau cos 45 sama ya, untuk sin dan cos harganya setengah akar 2. Nah, gitu caranya biar gampang menghafalnya. Maka kalau mau mencari tangen juga gitu ya. Mencari tangennya juga sama, tinggal dibagi saja sin per cos gitu ya. Nanti harga sinnya berapa, cosnya berapa dibagi itulah nanti sebagai tangensialnya ya atau menentukan arahnya biasa. Gitu ya. Lanjut. Nah, secara definisi, vektor itu tadi disampaikan adalah merupakan besaran yang satuannya ya berdasarkan satuannya terdiri dari dua tadi ya, yaitu dari besaran pokok dan besaran turunan itu sama ada bentuk vektornya juga. Namun kalau berdasarkan nilai dan arah besaran itu terbagi dua menjadi besaran skalar dan vektor. Artinya begini, besaran kemarin kita sudah definisikan dibagi dua menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Itu berdasarkan besarannya, gitu ya. Besarannya itu artinya ukuran yang akan dijadikan patokan. Gitu. Ukuran yang akan dijadikan patokan sebagai acuan. Nah, kan kemarin ada 7 itu yang jadi acuan itu, yaitu sebagai besaran pokok. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ya. Kemudian ada juga arus, ampere, ada intensitas cahaya,
ada jumlah zat, ya jelas ada 7 ya semuanya. Nah itulah yang menjadi pokok. Sedangkan gabungan dari yang pokok, misalnya kecepatan 2 meter per detik. Berarti dimensinya di situ ada panjang dan waktu, meter per detik. Nah, dimensi itu dikatakan sebagai besarannya besaran pokok, besaran turunan. Jadi sekali lagi kalau besaran pokok itu berdiri sendiri, sedangkan besaran turunan merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok. Nah, itu berdasarkan besarannya saja atau variabel besarannya, tetapi dibagi lagi besaran itu ke dalam bentuk dua kelompok, yang satu kelompoknya namanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, kalau ini dilihatnya dari nilainya dan arahnya atau besarnya dan arahnya. Ya, berarti dia sudah diimplementasikan kan kalau begitu ya, atau sudah diterapkan. Nah, si besaran-besaran yang pokok dan turunan tadi ternyata begitu diterapkan dalam prakteknya, ternyata ada yang bisa diukur dan memiliki arah, ada juga yang terukur tapi tidak memiliki arah, ya. Yang memiliki arah ketika diukur bisa dan memiliki arah namanya besaran vektor. Sedangkan besaran yang tidak memiliki arah tetapi punya nilai namanya besaran skalar, gitu ya. Nah, contohnya ini di gambar ini kan ini ada ya. Ini misalnya ada seseorang duduk di kursi nih. Maka orang yang duduk di kursi ini ya akan memiliki besaran vektornya kemana? Ke bawah. Karena dia memiliki beban. Beban ini menekan kursi ke arah ke bawah akibat adanya gravitasi kan begitu ya. Nah, di sini berarti tekanan itu termasuk besaran vektor. Atau ini ada anak kecil. Anak kecil sedang menarik mobil-mobilan. Mobil-mobilannya bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan oleh anak ini. Nah, maka mobil ini bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Kemudian ada arahnya, maka mobil ini dikatakan besaran vektor ketika bergerak diarahkan oleh anak tersebut. Itu ya contohnya. Jadi besaran vektor itu ada banyak sebetulnya ya, ada gaya, tekanan, kecepatan dan seterusnya itu banyak. Selanjutnya, nah vektor. Vektor itu biasa disimbolkan ya kalau di dalam matematika kan sering ada dituliskan ada panah di atasnya, ada lambang huruf, huruf besar atau huruf kecil terserah ya. Kemudian di atasnya ada tanda panah. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah vektor, artinya memiliki nilai dan arah ya. Sedangkan kalau skalar kan tidak cukup dituliskan huruf saja, maka itu bisa berarti skalar juga bisa berarti vektor kalau diberi keterangan gitu ya. Nah, ini kemudian ya. Nah, misalnya ini ada contoh. Benda diberi gaya 5 Newton ke timur. Nah, berarti si 5 Newton ini adalah gaya yang diberikan. Dan arah gayanya itu ke arah timur. Tapi kalaupun tidak diberikan penjelasan ke timur, yang namanya gaya itu pasti bergerak sesuai dengan arahnya mau kemana. Ya, gaya itu kita memberi gaya mau ke depan, ke samping, ke bawah, ke atas, nah itulah maka gaya itu merupakan besaran vektor. Cuma untuk memudahkan biasanya dituliskan yang benar itu F, ada panahnya ya, kemudian ada nilainya ini. Mau diberikan keterangan lagi itu lebih lengkap lagi ya. Nah, cuma untuk memudahkan biasanya kita sering menuliskannya cukup F sama dengan 5 Newton ke timur gitu ya, untuk menggambarkan. Kalau digambarkan kalau ke timur maka kita bisa menggambarkannya. Gitu ya. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk ini ya, harga mutlak itu artinya ini ada tanda sama dengan garis ini 2. Ini menunjukkan nilai F ini tidak mungkin negatif karena dia tanda mutlak. Kalau diberi tanda begini artinya tidak bernilai negatif. Ini juga sama. Meskipun dihitung hasilnya positif dan negatif, tetap dianggapnya positif karena ini adalah harga mutlak gitu ya. Nanti kalau dalam menghitung misalnya, loh hasilnya kok negatif? Nah, berarti negatif itu adalah kalau diberikan harga mutlak, maka dia akan menjadi bernilai positif. Selanjutnya, nah ini vektor ini kalau digambarkan ini ada 2 vektor nih, A dan B ya. Sama-sama panjangnya ya. Maka si A dan si B arahnya juga sama, ini katakan sebagai A sama dengan B. Kemudian ini juga sama, panjangnya sama-sama 2, ini juga 2, tetapi yang A lurus, yang ini belok, maka tidak sama kan gitu.
Atau juga bisa yang satu pendek, yang satu panjang. Maka ketika dibandingkan, dua vektor ini memiliki besar yang berbeda. Arahnya sama tapi besarnya beda. Kalau yang di nomor satu besarnya sama tapi arahnya beda. Kalau yang nomor dua arahnya sama, besarnya tidak sama. Sedangkan yang nomor tiga ini sudah besarnya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Jelas ini akan menunjukkan perbedaan antara kedua vektor atau vektor A dan B itu tidak sama dengan gitu ya. Itu cara membacanya kurang lebih. Nah, kalau misalnya digambar di buku yang bergaris petak-petak itu menggambarkan vektor itu bisa berdasarkan skala kotak-kotak itu biasanya. Ya, dan hasilnya nanti tinggal ujung dengan ujung ditarik. Itulah besarnya penjumlahan vektor. Misalnya kalian menggambar garis, arahnya sembarang, kemudian lihat dia ada berapa kotak, maka untuk resultannya tinggal dihubungkan antara yang pertama, garis yang pertama dengan yang kedua, misalnya ini ditambah ini, maka ini disambungkan nanti ditarik saja. Nah, itulah hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian vektor ini ternyata bisa dilakukan operasi secara matematis dalam bentuk bisa pengurangan, bisa penjumlahan, bisa juga perkalian, gitu ya. Nah, kapan dia bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan? Nah, kita kalau ingin melakukan penjumlahan atau pengurangan vektor bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama bisa dengan yang tadi digambarkan secara grafis itu adalah jajaran genjang, ya. Bisa juga dengan cara segitiga. Nah, kalau sudah Pitagoras kan sudah pada tahu ya. Nah, itu sebetulnya juga vektor itu yang dipakainya itu ya. X kuadrat, Y kuadrat, akar itu tuh sebetulnya vektor itu ya. Kemudian dengan cara poligon di mana misalnya kalau ada beberapa vektornya banyak kemudian digambarkan maka gambar yang terbentuknya adalah dalam bentuk poligon istilahnya. Atau juga bisa dengan cara dianalisis, yaitu dengan cara diuraikan. Ini juga bisa. Kalau jajaran genjang, maka lakukanlah seperti ini. Ini misalnya ada A ditambah B, yang A mendatar, yang B-nya miring, maka resultannya atau jumlahnya antara A ditambah B, inilah hasilnya nih. Nah, A-nya tinggal didorong saja ke sini, ya, ke sini nanti ini tinggal dibuat jajaran genjang. Nah, nanti hasilnya, ya, si resultannya atau hasilnya itu adalah A plus B ini dalam bentuk vektornya gitu ya. Kita belum tahu arahnya ini, hanya baru sampai arahnya saja ya, arahnya ke kanan positif. Tetapi nilainya harus dihitung, maka gunakanlah ini ya, hukum segitiga atau jajaran genjang. Besar vektor R ini, nah R yang ini penjumlahan tadi, ini yang A-nya, nah, ya ini A, ini yang B. Nah, maka jumlahnya ini. Nah, R sama dengan A plus B yang ini. Ini secara vektor. Nah, sekarang secara besarannya dihitung, pakailah ini. Karena ini tidak siku-siku, maka besarnya R ini harga mutlak akar dari kenapa harga mutlak? Karena kalau akar negatif kan tidak bisa keluar ya. Nah, ini. Maka di sini akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta. Nah, A dan B ini adalah besarnya vektor ini. Kalau misalnya vektor A itu besarnya 5 Newton, B-nya 10 Newton, maka nanti ganti di sini. Yang A-nya ganti dengan 5, B-nya ganti dengan 10. Ini juga sama, ganti dengan 5, ganti dengan 10. Sedangkan sudutnya ya kita kalau disambungkan ke sini, membentuk sudutnya berapa? Kalau misalnya 30, ya masukkan 30 di sini. Kalau misalnya membentuk sudutnya 60, ya 60 yang dimasukkan ke sini. Begitu ya, itu cara jajaran genjang. Selanjutnya, nah ini ya, yang tadi itu, jika vektor dan B searah, ya, misalnya panjang sama dan searah, maka sudutnya pasti 0. Ya, karena pasti berimpit, kan gitu ya. Nah, tapi tetap di sini R-nya sama dengan A plus B, hanya sudutnya 0. Sedangkan jika vektor dan B berlawanan arah, maka sudutnya 180 derajat. Kenapa?
Karena yang satu panahnya pasti ke kiri, yang satu ke kanan. Itulah disebut dengan 180 derajat atau setengah lingkaran, kan begitu ya. Maka R-nya berlaku yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, kan gitu. Misalnya yang ke kanan itu dianggap A, yang ke kiri itu dianggap B, maka tinggal cari selisihnya. Kurang lebih begitu ya. Itu untuk menentukan selisih. Nah, tanda negatif itu adalah vektor yang dibalikkan gitu ya. Berarti kalau kita menganggap positif itu ke kanan, yang ke kiri itu adalah negatif, kurang lebih begitu. Nah, cara segitiga inilah yang dipakai nih kalau menjumlahkan vektor A plus B disambungkan membentuk segitiga. Maka A dan A plus B ini adalah resultannya atau jumlah vektornya dari A ditambah B. Sedangkan kalau dengan menggunakan poligon, biasanya ini vektornya ada banyak, gitu ya. Ini misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Mau menjumlahkannya seperti apa? Ya jumlahkan saja biasa. Ikuti saja, tinggal disambung-sambung saja. Nah ini misalnya A, taruh di sini, ya. Kemudian yang B-nya misalnya mau ditaruh di mana, ya silakan tinggal ditaruh. Nah ini B-nya. Kemudian D-nya, ini D-nya, ini C-nya. Maka inilah hasilnya. Dan dari awal star, si A itu di awalnya tinggal dihubungkan dengan yang di ujung akhirnya apa? Kebetulan vektor D. Nah, hubungkan saja ini. Itulah hasil dari penjumlahan secara poligon atau segi banyak. Ya, jadi A plus B plus C plus D. Ini vektor semuanya ya. Oke, dilakukan. Selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana kalau secara diuraikan atau analitis tadi? Nah, ini kuncinya kalau mau dengan cara analitis harus paham betul ya mengoperasikan trigonometrinya tadi sudut-sudut istimewa. Misalnya ini, untuk gambar A ini ya, misalnya ini A. A itu berarti dia dipengaruhi oleh sumbu Y, A ini juga dipengaruhi oleh sumbu X, kan gitu ya. Sehingga A ini besarnya A yang dipengaruhi sumbu X, ya arahnya ini vektor satuannya, ditambah A yang mengarah sumbu Y, ini vektor satuannya juga, ini J ya, yang satu I, yang satu J sebetulnya. Nah, untuk yang AX-nya berarti dia harus diproyeksikan. A terhadap sumbu X kan A-nya di sini miring. Nah, dia harus berada pada sumbu X, maka proyeksikan ke sini. Nah, maka sudutnya yang ini yang digunakan. Menjadi A cos theta, gitu ya. Sedangkan terhadap sumbu Y, nah sudutnya kan yang ini. Ya, maka di sini menjadi A cos yang sudutnya yang ini yang digunakan bukan yang ini. Bisa nggak Pak menggunakan sin? Bisa menggunakan sin juga. Ya, kalau memang sudut yang digunakannya sesuai. Misalnya ini. Kalau A ini mau mencari X tapi menggunakan sudutnya sudut yang ini, maka itu nantinya jadi sin. Gitu ya. Tapi kalau menggunakannya sudut yang ini aja yang dekat biar gampang, ini pasti cos. Begitupun yang Y sama A itu bisa juga menjadi sin kalau sudut yang digunakan yang ini. Karena apa? Karena proyeksinya A itu terhadap X itu adalah ini. Nah, ini. Nah, ini kan ya hasilnya. Sedangkan A terhadap Y ini hasilnya. Dijumlahkan setelah dihitung satu-satu seperti ini, barulah dijumlahkan. Kebetulan ini kan membentuk siku-siku, maka bisa menggunakan Pitagoras. Resultannya vektor A ditambah vektor B akar dari resultan yang bekerja pada sumbu X dan resultan yang bekerja pada sumbu Y setelah dihitung ya. Nah, nanti barulah kalau misalnya ditanyakan arahnya, ya itu berarti tangennya. Tinggal dibagi saja tadi kan seperti Bapak sampaikan, sin per cos. Ya, artinya sin per cos itu kan nanti bisa dicarinya dari sini. Sama juga dengan mencari resultan di Y dibagi resultan di X. Ya. Atau mau dibalik jadi cos per sin boleh, boleh. Tetapi ini bukan lagi tangen namanya, tapi namanya arcus tangen. Ya. Itu caranya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan perkalian? Kalau tadi kan penjumlahan dengan pengurangan ya. Sekarang kalau dengan perkalian bagaimana? Nah, perkalian itu ada dua bentuk ya. Modelnya itu yaitu dengan bentuk dot product dan cross product. Apa itu dot product dan cross product tadi ya? Nah, artinya di sini perkalian itu bisa terjadi antara skalar dengan vektor atau juga antara vektor dengan vektor.
Kalau vektor dengan vektor perkaliannya dalam dua bentuk, perkalian titik atau disebut dengan dot product, sedangkan perkalian cross atau silang ya itu juga bisa dilakukan. Ada dua karena jenisnya ya. Nah, sekarang kita lihat perkalian skalar dengan vektor, hasilnya vektor. Nih, C sama dengan KA. K itu kan konstanta gitu ya, angka saja. Nah, dikalikan dengan vektor A, maka nanti hasilnya C itu sama K kali A. Gitu ya, berapa? Misalnya nih, K-nya 2, A-nya 5, maka C sama dengan 10. Ya, itu perkalian konstanta dengan besaran vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dan vektor A. Ini hasilnya ya, kurang lebih. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah dot dan cross tadi? Nah, ini kan terjadinya pada vektor dengan vektor perkalian. Kalau perkaliannya dalam bentuk titik atau dot, maka hasilnya pasti skalar. Gitu ya. Biasanya dilambangkan nah, dot ini seperti ini. A dot B sama dengan C. Maka C ini pasti hasilnya skalar, bukan vektor. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Ada vektor, dua vektor dikalikan, maka hasilnya C sama dengan harga mutlak A dikalikan harga mutlak B cos theta. Cosnya sudutnya ini. Ya. Nah, hasil C ini itu pasti dikategorikan sebagai bentuk skalar. Namanya perkalian titik atau dot antara dua buah vektor. Sedangkan kalau cross, nah ini yang cross, oh ini masih dot. Nah ini yang dot tadi ya sifat masih ada beberapa yang harus dijadikan catatan. Nah bisa dot ini kalau dibolak-balik tetap sama gitu ya modelnya seperti ini. Komutatif A dot B sama dengan B dot A. Kemudian distributif A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Ini seperti matematika biasa saja karena matematika itu kan tidak pernah menghitung arah ya, tapi menghitung angka saja, nilai saja ya. Jadi sistem komutatif distributif berlaku pada perkalian dot. Gitu ya. Nah, karena di dot itu sudutnya tadi cos, maka nah ini dot itu bisa berharga 0 kalau saling tegak lurus ya. Karena tadi cos 90 kan 0 ya. Kemudian A dot B itu akan sama dengan A dikali B ya, boleh. Kemudian juga jika A dan B berlawanan arah ya tinggal dilihat mau yang mana yang negatifnya. Kalau komitmennya ke kanan positif, maka dialah yang positif. Misalnya A-nya ke kanan, B-nya ke kiri, maka A-nya yang positif, sedangkan B-nya yang negatif. Atau mungkin A-nya yang ke kiri seperti ini. B-nya yang ke kanan, dianggap positif. Ya udah, tinggal dikalikan saja dot. Nanti hasilnya itulah bentuk nah, itu ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada sebentar ya kelewat. Oh, tadi ya udah yang dot, sekarang yang cross. Nah, ini yang cross ya, perkalian cross itu ini bentuknya pasti akan muncul arah. Apalagi nanti kalau sudah kelas 12 gitu ya, kalian akan belajar tentang gaya Lorentz. Ini persis seperti ini, membicarakan tentang bagaimana gaya bekerja ketika ada dua besaran yang bekerja saling tegak lurus. Ya, kalau atau siku-siku. Nah ini A cross B sudutnya ini, maka C-nya itu arahnya ke atas. Atau bisa juga A cross B arahnya ke bawah. Tergantung putarannya. Ini seperti ini, putarannya ini. Ini putarannya berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang ini searah jarum jam. Hasilnya akan beda. Yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah gitu ya, hasil vektornya. Nah, jadi bedanya dot dengan vektor sudah jelas ya tadi. Kalau dot itu skalar, kalau vektor dengan vektor, vektor dengan menggunakan cross atau silang itu arahnya sangat sangat menentukan gitu ya nanti hasilnya. Seperti gambar ini. Nah, di sini berlaku bahwa besarnya vektor C yang digambar ini, C sama dengan A cross B itu sama dengan A dikali B sin theta.
Nah, kenapa sin? Karena tegak lurus ini. Sin 90 itu adalah 1, makanya tegak lurus tuh ya. Bisa arah ke atas, bisa arah ke bawah. Nah, kemudian juga berlaku sifat-sifat tidak komutatif di sini ya. A cross B itu sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B itu adalah sama dengan 0. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah ketentuannya ya. Selanjutnya, nah ini mungkin bentuk vektor. Nah ini dengan jajaran genjang ya. Cara mencari resultan. Nah, jadi 2 vektor A ditambah vektor B, maka kalau ingin menentukan resultannya atau jumlah dari A ditambah B-nya secara vektor, dapat dihitung besarnya sebesar ini. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Nah, alfanya berapa? Ya tinggal nanti lihat sudutnya berapa yang diketahui. Ya. Nah, sementara kalau misalnya tidak membentuk sudut miring tapi membentuk siku-siku seperti ini, maka ini bisa digunakan juga menghitung besarnya dengan persamaan apa ini? Masih bisa menggunakan persamaan yang apa? Jajaran genjang, hanya karena tegak lurus itu cos 90 itu 0, maka yang tersisa R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudutnya 90 untuk harga cos sama dengan 0. Maka Pitagoras itu berlakunya siku-siku yang dipakainya hanya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sekali lagi, kalau tidak sama dengan 90 pakai jajaran genjang, tapi kalau sama dengan 90 pakai yang Pitagoras ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu soal, Bapak udah dikasih tahu tuh. Ini ada cara menyelesaikannya pakai persamaan ini sudutnya 60, gayasnya 3 dan 4 arahnya berbeda. Yang satu mendatar, yang satu membentuk sudut. Silahkan dicoba untuk dihitung ya. Kemudian hasilnya dikumpulkan, nanti akan Bapak lihat, Bapak nilai. Itu saja mungkin ya penjelasan tentang vektor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun belum dipahami, nanti pertemuan yang akan datang kita akan melakukan pertemuan lewat Zoom dan kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.